Dalam pikirannya, Jaha bergumam pelan. Dulu, saat aku bertemu dengannya, ekspresi Poison Demon, yang telah menyelesaikan dendamnya, terlihat begitu kosong. Setelah membunuh dan menyingkirkan semua orang yang menjadi targetnya, bara api dendam, yang selama ini membakar jiwanya perlahan padam, lalu menghilang tanpa jejak. Dan setelah itu, dia bahkan tak tahu lagi untuk apa ia harus melanjutkan hidupnya. Orang-orang yang dulu dia cintai dan sayangi, semua telah tiada. Bahkan mereka yang dia benci dan ingin dia bunuh, juga sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dengan tekad sekuat baja Stalinium, Jaha kembali bergumam dalam hati. Aku akan mencegah bencana dan kemalangan yang mungkin suatu hari akan menimpa Moyongbek. Dia pernah menyelamatkanku, dan untuk itu, aku berhutang padanya. Lalu, sambil meneguk minumannya secara perlahan, Jaha bergumam dengan penuh keyakinan, meskipun aku harus kembali menjadi Mad Demon, aku akan mencegah dia agar tidak kembali menjadi Poison Demon. Setelah meneguk habis isi gelasnya, ia meletakkannya perlahan di atas meja. Pikirannya telah bulat. Tak ada lagi keraguan dalam dirinya. Dengan wajah yang tenang, namun penuh keteguhan, Jaha berbisik dalam hati, cukup aku saja yang menjadi gila. Dari dalam ruang perawatan di depannya, terdengar suara Red Monkey, nadanya penuh kelegaan, seakan sebuah beban besar baru saja terangkat dari dadanya. Ia berbicara cukup keras, hingga suara itu sampai ke telinga Jaha. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Suara itu menggema, memecah kesunyian, dan entah mengapa, terasa hangat di tengah keteguhan hati yang baru saja Jaha tanamkan. Jaha yang mendengarnya ikut tersenyum, seolah turut merasakan kegembiraan itu. Padahal, justru dialah yang menyebabkan Red Monkey berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu. Dalam hati kecilnya, Jaha bergumam, tak kusangka Red Monkey akan bersikap seperti itu. Dia langsung mengucapkan terima kasih berkali-kali. Red Monkey pasti benar-benar berharap, diarenya segera berhenti. Dia hanya ingin mengeluarkan iblis kuning normal, yang padat dan panjang. Tak lama kemudian, dari dalam ruang perawatan, terlihat Moyongbek berjalan keluar dengan senyum tenang di wajahnya. Raut wajahnya menunjukkan bahwa dia telah memahami kondisi luka mereka dan tahu cara menanganinya. Moyong berkata dengan nada ringan, mereka berdua tidak mengalami luka serius, jadi Anda tak perlu terlalu khawatir. Jaha mengangguk pelan sebagai tanda mengerti. Ia tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Moyong melanjutkan penjelasannya dengan suara tenang, mereka hanya mengalami cedera ringan. Tapi kondisi mental mereka cukup goyah. Kemungkinan besar, mereka terkena serangan mental yang cukup berat. Terutama Nona Hongshin. Sepertinya dia sudah berhari-hari tak tidur. Ia terus-menerus menanyakan apa yang sedang Anda lakukan. Dia juga berkata bahwa dirinya sangat tersiksa, dan menderita karena diarenya. Jaha hanya menjawab dengan ringan, begitu ya? Moyong mengangguk pelan, lalu menambahkan, iya, terutama diarenya. Dia bahkan sampai berlutut, memohon agar diarenya bisa berhenti. Setelah itu, keduanya terdiam. Tak ada satupun kata yang terucap. Suasana berubah sunyi, hening, setenang angin malam yang menyelinap perlahan. Moyong memandangi Jaha, sambil tersenyum. Wajahnya yang kini tampak muda, begitu kontras dengan wajah kelam yang dulu ia miliki saat dikenal sebagai Poison Demon. Di sisi lain, Jaha hanya membalas dengan senyum tipis. Wajahnya yang sekarang lebih segar dan tampan, jauh berbeda dari penampilan lamanya sebagai Mad Demon. Dengan nada santai, Jaha berkata, sebenarnya, akulah yang memberikan Hongshin racun diare. Lalu aku menipunya, dan mengatakan bahwa itu adalah racun kutukan. Moyong menatapnya dengan raut tak percaya. Maaf, Anda barusan bilang apa? Tanyanya, nyaris tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Namun Jaha tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan dengan suara datar namun tegas, asal kau tahu, aku memberinya racun diare, bukan untuk membuatnya mati karena racun diare, melainkan agar ia tetap hidup karena racun diare. Moyong, yang masih belum memahami maksudnya, buru-buru berkata pelan, oh. Jaha lalu melanjutkan, aku menyuruh Hongshin untuk membunuh salah satu dari 12 Heavenly Generals, yang paling kejam dan biadab. Entah itu Green Dog, Yellow Horse, atau White Rat. Karena amarah yang membuncah, Jaha langsung mengepalkan tinjunya. Bahkan, ucapannya sempat tertahan beberapa saat, seolah-olah kemarahan yang meluap-luap itu menyumbat tenggorokannya. Dengan suara yang jauh lebih dalam, Jaha kembali bicara, jika Hongshin terus melawan seperti ketua klan Black Rabbit, maka aku tidak punya pilihan lain selain menghabisinya.
Karena itu aku memberinya racun diare, bukan sebagai hukuman, tapi justru untuk menyelamatkan nyawanya, agar aku tak perlu membunuhnya. Mendengar penjelasan yang terdengar mustahil itu, Moyong terbelalak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dengan suara setengah berbisik ia bertanya, "Racun diare? Menyelamatkan nyawa Hongshin?" Jahat tiba-tiba berteriak lantang, suaranya menggema keras hingga memantul ke segala arah. Dengan semangat yang menyala-nyala, dia kembali berseru dengan penuh keyakinan, "Tepat sekali. Inilah yang kusebut dengan teori diare." Suara itu bergemuruh seperti sebuah senjata pamungkas yang baru saja dilepaskan. Bukan sekedar teriakan kosong, tapi sebuah pernyataan yang penuh makna dan keyakinan. Moyong mendengar itu dengan mata membelalak tajam. Ia tak mampu berkata sepatah kata pun, seolah-olah baru saja mempelajari suatu ilmu asing, yang tak pernah dijumpainya seumur hidup. Dengan dahi mengernyit dan pikiran berputar cepat, Moyong bergumam dengan nada menganalisa, "Racun diare yang menyelamatkan nyawa orang? Aku tak pernah tahu bahwa racun seperti itu bisa memiliki fungsi demikian." Jaha menatap Moyong, lalu berkata dengan suara yang jauh lebih tenang, "Ya, karena dia telah berhasil membunuh Grindok, maka sesuai janjiku sebelumnya, aku membawanya ke sini untuk menyembuhkannya." Moyong tersenyum, lalu menjawab singkat, "Baiklah." Namun Jaha masih tampak sedikit bingung. Dengan nada separuh mengeluh, ia berkata, "Dan satu hal lagi, mari kita akhiri pembicaraan soal racun diare ini. Kenapa pula dari tadi kita terus-menerus membahasnya?" Moyong segera menjawab dengan cepat, "Baik. Tapi, ngomong-ngomong, kenapa Gumhae juga bisa menjadi seperti itu? Dia sepertinya mengalami trauma secara mental dan psikologis. Bahkan, kondisi wajahnya jauh lebih parah dari yang terlihat." Dengan nada malas, Jaha menjawab sambil menghela nafas, "Gumhae kehilangan banyak energi Ki saat berduel denganku. Oh, dan dia juga kehilangan uang serta barang-barangnya." Moyong mengangguk pelan, tampak mulai memahami. "Oh, begitu rupanya. Aku tidak tahu apakah pantas untuk menanyakan ini, tapi..." Belum sempat kalimat Moyong selesai, Jaha langsung memotong, "Silakan tanyakan saja, dokter. Jangan sungkan." Moyong menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada serius, "Anda bilang Dana Chal adalah musuh. Tapi mengapa Anda datang ke sini untuk mengobati murid-muridnya?" Mendengar pertanyaan itu, Jaha menatap Moyong dengan tajam. Tatapan yang dalam dan seolah sudah tahu sejak awal, pertanyaan itu akan muncul. Namun, tanpa menunjukkan perubahan emosi, Jaha menjawab dengan tenang, "Kau langsung bertanya ke intinya, ya?" Kemudian, Jaha meletakkan tangan kanannya di atas meja. Dengan jari-jarinya, ia membentuk sebuah postur yang menyerupai dua kaki. Gerakannya tidak asal, jelas bahwa Jaha hendak menjelaskan sesuatu yang penting kepada Moyong. Sambil mempertahankan posisi tangannya, Jaha mulai berbicara dengan perlahan namun tegas. "Ini gambaran seorang manusia," katanya. "Ia berjalan, seperti ini. Setiap hari, ia membunuh siapa saja yang ia temui. Membunuh, dan terus membunuh. Ia membunuh orang karena diare dan mencret, membunuh karena kentut, membunuh orang-orang tak bersalah yang seharusnya hidup, bahkan orang-orang yang sama sekali tak ia kenal, juga tak luput dari maut di tangannya." Nada suara Jaha menjadi lebih berat, lebih dalam, seolah setiap kata membawa beban. "Dan kau tahu," lanjutnya, "apa yang terjadi padanya setelah ia membunuh semua orang?" Moyong Bek menatap Jaha tanpa berkedip. Wajahnya datar, tak menunjukkan reaksi apapun, tapi suaranya tenang dan mantap. "Silakan lanjut. Aku akan mendengarkan." Jaha menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang sangat serius, "Orang itu, pada akhirnya akan menjadi bagian dari kultus demonik." Moyong Bek yang mendengarnya langsung terbelalak. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, seolah-olah sebuah rahasia besar menghantam kepalanya begitu keras, membungkam segala pikiran. Namun Jaha tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali mengulang penjelasannya, dengan meletakkan tangan kanannya kembali ke atas meja. Dengan jari-jarinya, ia membentuk sebuah postur seperti sebelumnya, yang menyerupai dua kaki. Jaha berkata dengan nada ringan, "Tapi bayangkan jika kejadiannya seperti ini. Dia membunuh orang yang membakar rumahnya. Dia juga menyingkirkan para bajingan brengsek yang kejam dan biadab. Tapi ia memilih untuk membiarkan hidup mereka yang masih berguna, seperti wanita pengadu yang berbicara kasar, pembunuh bayaran yang pernah membayarkan makanan untuknya, atau orang yang diculik sejak kecil hingga tak tahu mana yang benar dan salah di dunia ini.
Mereka semua adalah orang-orang yang kuputuskan untuk tetap hidup. Moyong menatapnya, lalu bertanya dengan nada penasaran, apakah itu memang jalan dan tujuan dari faksi hitam? Jaha menggeleng perlahan, kemudian menjawab dengan mantap, bukan. Itu adalah sikapku dalam menghadapi faksi hitam. Moyong menyentuh dagunya, matanya menyipit sejenak seolah mencoba memahami sesuatu yang membingungkan. Dengan nada perlahan, ia bertanya, sikap untuk menghadapi faksi hitam? Jaha langsung menjawab, tanpa ragu sedikit pun, benar. Aku bersikap seperti itu bukan tanpa alasan. Tujuanku satu, agar mereka berubah, agar mereka bisa memulai hidup yang baru. Dan jika suatu hari mereka mengkhianatiku, aku sudah siap bertanggung jawab dan menanggung akibatnya. Mendengar jawaban itu, mata Moyong sedikit membesar, suaranya terdengar lebih hidup saat bertanya, kalau begitu, apakah Anda berasal dari faksi putih, ketua sekte? Seorang pendekar yang sering dijuluki sebagai pembela keadilan? Namun Jaha kembali menjawab dengan cepat, tidak. Aku bukan bagian dari faksi putih. Sulit rasanya membayangkan diriku menjadi bagian dari faksi putih. Moyong mengerutkan kening, tidak puas dengan jawaban singkat itu. Kenapa? Tanyanya, nada suaranya menekan, penuh rasa ingin tahu. Jaha menatap lurus ke depan, matanya tenang namun tajam. Karena aku tidak punya moral, ujarnya datar, namun terdengar seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam sunyi, membuat keheningan yang mencengangkan. Moyong berkata dengan nada santai, aku rasa, tidak semua orang dari faksi putih juga memiliki moral. Jaha mengangguk pelan lalu menjelaskan, memang benar. Namun para pendiri dan tetua sekte mereka adalah orang-orang yang sangat bermoral dan berbudi luhur. Mereka bukan hanya bijak, tapi juga sangat sakti dan berbakat. Orang-orang yang tak lagi menjunjung tinggi moral itu tetap menjadi bagian dari faksi putih, karena mereka adalah murid, atau murid dari murid, para tetua itu. Itu sudah menjadi semacam warisan, juga tradisi yang berjalan turun-temurun. Jaha berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, tapi aku berbeda. Rumahku yang terbakar itu sebenarnya hanyalah sebuah penginapan dan aku dulunya hanya seorang pelayan rendahan. Aku tidak berasal dari garis keturunan ahli bela diri manapun. Tidak ada warisan, tidak ada tradisi. Maka dari itu, untuk bisa menjadi bagian dari faksi putih, aku harus menempuh jalan yang panjang, penuh usaha dan penuh tekad. Moyong terdiam mendengar penjelasan itu. Ia tak langsung merespon, hanya termenung, memegangi dagunya dengan tangan kanannya. Matanya menatap kosong seolah sedang menelaah tiap kata yang baru saja ia dengar. Ia menghela napas pelan, lalu bergumam, Jaha menatap wajah Moyong yang berbeda dari biasanya, lebih tenang dan dalam. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dalam hati, ia bergumam, melihat dia setenang ini, semoga saja dia mulai mengerti perbedaan antara kultus demonik, faksi hitam, dan faksi putih. Tiba-tiba, Jaha melakukan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Gerakannya begitu mengejutkan hingga Moyong terbelalak, seakan sebuah petir baru saja menyambar tepat di atas kepalanya. Dengan mata yang masih membelalak, Moyong buru-buru bertanya, apa ini? Tanpa memberi waktu untuk berpikir, Jaha langsung menjawab dengan tegas, ini untuk biaya pengobatan. Di hadapan mereka, sebuah peti berukuran sedang, terbuka lebar. Di dalamnya, puluhan plat emas tersusun rapi, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Moyong memandang tak percaya, lalu bertanya lagi, kali ini untuk memastikan, semua ini? Iya, jawab Jaha tanpa ragu sedikit pun. Dalam hatinya, Jaha tersenyum kecil. Ia membatin, meskipun saat itu belum terjadi, aku tak akan pernah ragu memberikan sebanyak ini demi seseorang yang pernah menyelamatkan hidupku. Moyong menatap plat-plat emas itu, lalu berkata dengan nada hormat, sebenarnya, ini terlalu banyak. Jaha kemudian sedikit menjelaskan, suaranya tenang namun terdengar jelas, kurasa tidak. Selagi menunggu mereka selesai diobati, tolong siapkan aku tempat untuk tidur dan beristirahat. Moyong mengangguk pelan, lalu tangannya mendekati sebuah peti sedang yang terletak di atas meja. Dengan gerakan hati-hati, ia mengambil beberapa plat emas dari dalam. Sambil tersenyum hangat, Moyong berkata, baiklah. Aku hanya akan mengambil segini saja. Bahkan, jumlah ini pun sudah lebih dari cukup. Ia hanya mengambil 3 plat emas, tak lebih. Sikapnya tetap tenang, tanpa ragu. Namun Jaha yang melihat hal itu tampak kurang puas. Dalam hatinya,
Ia ingin Moyong menerima seluruh pemberiannya tanpa keberatan. Dengan suara lantang dan tegas, Jaha berseru, "Tolong terimalah semuanya." Tapi Moyong hanya tersenyum. Wajahnya menunjukkan keteguhan yang tak mudah digoyahkan. Dengan nada lembut, namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Mohon maaf, saya harus menolaknya." Mendengar penolakan Moyong atas uang yang diberikannya, Jaha hanya terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menggumam dalam hati, orang ini, saat dulu dia menjadi Poison Demon, dia memang keras kepala. Tapi ternyata, sejak awal pun dia memang sudah sekeras kepala ini, bahkan sebelum menjadi Poison Demon. Sementara itu, Moyong hanya tersenyum tenang, seolah-olah ingin berkata bahwa jika Jaha terus memaksanya menerima uang itu, semua hanya akan berakhir dengan penolakan yang sia-sia. Namun Jaha tidak menyerah begitu saja. Dalam hatinya, ia bergumam, "Baiklah, saatnya ronde kedua." Dengan suara tenang namun mantap, Jaha berkata, "Kalau begitu, kau harus menerima Elixir White Flame langka ini. Supaya kau tetap sehat dan bisa terus mengobati banyak orang." Mendengar itu, Moyong menjawab dengan nada ringan namun tetap hormat, "Ketua sekte, bagiku, untuk bisa memakan dan menyerap Elixir White Flame langka ini, dengan sempurna, aku membutuhkan waktu 10 hari. Dan selama itu, aku harus berkultivasi tanpa henti." Sambil tersenyum puas, Moyong menambahkan dengan tenang, "Sedangkan di sini, ada pasien yang terus datang setiap harinya. Jadi, aku tidak bisa memakan ini, dan meninggalkan tanggung jawabku, bukan?" Jawaban itu membuat Jaha sedikit kecewa. Namun, kepuasan yang dirasakannya jauh melampaui kekecewaannya. Ia tahu, Moyong memang seperti ini, seorang yang memiliki hati penuh kasih. Keinginannya yang kuat untuk menyelamatkan nyawa orang lain, adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga dalam dunia seni bela diri. Jaha tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum lebar, diam dalam rasa kagum yang hangat. Dengan kepala sedikit menunduk memberi hormat, Moyong kembali berkata, "Saya sangat berterima kasih karena Anda menilai saya dengan begitu baik. Tapi, bukankah Anda sendiri yang membutuhkan Elixir ini? Anda bisa memakannya sekarang, lalu mulai berkultivasi agar energi ki dalam tubuh Anda meningkat." Sekali lagi, Jaha dibuat bungkam. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Senyumnya mengembang, tenang. Seolah-olah kata-kata Moyong barusan adalah penawar yang meredakan seluruh amarah dan kelelahan dalam dirinya. Dalam diam, ia merasa damai, dan sangat kagum. Tentu saja Moyong hanya bisa tersenyum. Tak sedikit pun rasa penyesalan tampak di wajahnya, meski ia telah berkali-kali menolak pemberian dari Jaha. Itulah dirinya yang sebenarnya, berhati lembut dan berpendirian teguh. Sebagaimana ia dahulu sebelum menjadi Poison Demon. Sementara itu, Jaha tampak sedikit cemberut. Ia bergumam pelan, dengan nada yang mengandung kekesalan, "Ditolak lagi. Lagi-lagi aku kalah dalam pembicaraan dan kata-kata." Yah, memang begitulah dia. Percakapan di antara mereka pun berakhir. Malam turun dengan tenang, langit membiru diterangi cahaya rembulan, yang bersinar indah dan penuh wibawa. Moyong berdiri di luar, diam tanpa sepatah kata. Ia menatap langit malam itu, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Senyum tipis terukir di bibirnya, tenang dan tulus. Ia memandangi rembulan seolah-olah sedang bercakap dalam diam, menikmati setiap detik keindahan malam yang membentang luas di atas kepalanya. Tiba-tiba, seorang perempuan mendekat. Ia adalah salah satu petugas medis yang bekerja di klinik milik Moyong. Dengan suara lembut, ia berkata, "Beliau sudah mulai berkultivasi di dalam kamar. Kemungkinan besar saat ini beliau sedang menyerap energi ki." Moyong mengangguk pelan, lalu menjawab dengan nada ringan, "Baiklah, tolong perhatikan dia dengan seksama." Perempuan itu membalas cepat, "Tentu, dimengerti." Setelah itu, Moyong kembali menoleh ke arah langit. Pandangannya menerawang jauh, seolah menyelami pikirannya sendiri. Dengan suara pelan, nyaris seperti gumaman pada diri sendiri, ia berkata, sepertinya dia memang punya masalah dengan pengendalian amarah. Tak lama kemudian, bayangan wajah Jaha muncul di benaknya, seakan-akan terbentuk dari awan di langit yang biru. Wajah itu sangat khas, mata membelalak, alis mengerut, dan mulut terbuka seolah sedang berteriak keras, seperti seseorang yang selalu terbakar oleh amarah. Moyong tak bisa menahan diri. Ia tertawa terbahak-bahak, lepas, seolah bayangan itu adalah hal terlucu yang pernah ia lihat. Moyong masih terus tersenyum, dengan suara tenang dan penuh rasa heran,
Ia berkata, aku benar-benar tak habis pikir dengan ceritanya tentang diare itu. Dan entah kenapa, semua itu masih terus mengganggu pikiranku.